Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa-siswi program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Rita Elizabeth, adalah guru produktif pada program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas lebih mendalam tentang program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM. Kita mulai dari profil jurusan. Program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM berada di bawah bidang keahlian teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan pengembangan perangkat lunak dan GIM? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, bukannya program keahlian kalian adalah rekayasa perangkat lunak? Nah, perlu kalian ketahui, untuk tahun ajaran ini, program keahlian RPL menjadi pengembangan perangkat lunak dan GIM yang merupakan sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Selanjutnya, visi dan misi dari program keahlian. Visinya adalah menciptakan lulusan yang memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, berjiwa sosial yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM sebagai pusat program keahlian yang mempunyai etos kerja yang tinggi, disiplin, inovatif, kreatif, berkomitmen, dan berkredibilitas yang tinggi dan kompetitif di tingkat internasional dalam bidang informasi dan komunikasi. Selanjutnya, visi. Visi program keahlian adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dengan pelayanan prima. Yang kedua, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa-siswi agar mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam melaksanakan praktek dan penyerapan tamatan. Yang keempat, membangun siswa-siswi menjadi teknopreneur dan entrepreneur di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir adalah menghasilkan alumni yang mampu bekerja di bidang pengembangan perangkat lunak dan GIM secara profesional. Selanjutnya, ini adalah struktur dari bidang teknologi informasi SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Perlu kalian ketahui, pada tahun ajaran 2021-2022, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang baru adalah Bapak Dr. Handus Muhammad Edi Harjito. Kemudian di sini adalah nama-nama guru yang akan mengajar di program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM maupun di program keahlian teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, dari dua program keahlian ini, kalian akan dibantu oleh satu orang teknisi lab, yaitu Bapak Muktabar AMD. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti, untuk kalian akan dapat berkenalan dengan para guru-guru di kelas. Selanjutnya, profil kepala program. Yang pertama adalah Bapak Kusnadi ST sebagai Kepala Program dan Guru Kejuruan.
Yang berikutnya adalah ibu sendiri, Ibu Rita Elizabeth, ya, sebagai guru dan maupun kepala lab atau kepala bengkel. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Andus Hari Anggono MSc, ya, akan mengajar juga di program keahlian PPLG dan TIK. Dan berikutnya ini adalah Bapak Dr. Andus Wajiran MT, juga akan mengajar di program keahlian PPLG dan TJKT. Selanjutnya adalah Bapak Teguh Sugiarto Eskom. Kemudian ini adalah Bapak Asep Eriana SPD. Selanjutnya adalah Ibu Heni Pranastuti Eskom yang akan mengajar di Mapel TIK. Dan ini adalah Bapak Muhammad Slamet Mariadi Eskom yang juga akan mengajar kalian di program keahlian PPLG dan TJKT. Selanjutnya ini adalah Bapak Arif Hidayat Eskom dan ini adalah Bapak Randy Sabto. Dan perlu kalian ketahui, dua orang guru ini adalah dulunya adalah guru beliau adalah siswa di SMK Negeri 2 Bandar Lampung pada program keahlian TKJ. Kalian juga tentunya bisa seperti ini untuk berapa tahun mendatang. Selanjutnya adalah Bapak Rusmanto Eskom. Dan ini adalah Bapak Ahmad Gauzi Akbar. Nah, Bapak Ahmad Gauzi Akbar juga adalah alumni dari siswa program keahlian TKJ SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Dan ini adalah Bapak Muktabar AMD yang akan melayani kalian sebagai teknisi di lab atau bengkel. Selanjutnya, struktur kurikulum. Nah, di sini nanti di kelas 10 kalian kita kembali. Di kelas 10 nanti kalian akan banyak mempelajari mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game ini selama 6 jam. Nah, untuk pelajaran umum ya, nah bisa kalian lihat di sini untuk kelas 10 jumlahnya 16 jam. Kemudian untuk materi kejuruan termasuk dengan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Jadi nanti totalnya adalah sebanyak 38 jam. Begitu juga nanti untuk semester 2 juga sebanyak 38 jam. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami proses bisnis di bidang industri pengembangan perangkat lunak dan game. Yang kedua, mampu mengembangkan wawasan tentang perkembangan teknologi dan isu-isu global bidang perangkat lunak dan game. Yang ketiga, memahami profesi dan kewirausahaan. Keempat, memahami lingkungan bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Dan yang terakhir adalah memahami pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan surat edaran Gubernur Lampung tahun 2021, mengenai pelaksanaan satuan pendidikan. Nah, untuk tahun ajaran 2021-2022 ya berkaitan dengan Bandar Lampung pada saat ini masih dalam zona merah, maka baik MPLS maupun pembelajaran kita nanti akan dilaksanakan secara daring atau secara online. Selanjutnya adalah pola pembelajaran selama daring atau online. Yang pertama, semua siswa menggunakan fasilitas HP untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, nomor HP siswa yang bisa WhatsApp harus masuk dalam grup sesuai kelasnya. Yang ketiga,
Foto pada profil WhatsApp atau WA harus menggunakan pas foto terakhir. Yang keempat, pembelajaran menggunakan Google Classroom atau Zoom atau aplikasi lain yang ditentukan sekolah. Yang kelima, setiap penugasan yang diberikan oleh guru, maka setiap siswa wajib mengerjakan tugas dengan segera. Keenam, untuk buku atau modul yang diperlukan selama pembelajaran, siswa dapat meminjam buku di perpustakaan sekolah dengan waktu peminjaman yang ditentukan oleh sekolah. Dan yang ketujuh, siswa selama berkoordinasi dengan guru atau wali kelas selalu berkoordinasi dengan guru, wali kelas selama pembelajaran daring. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah set plan dari sekolah kita SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Bisa kalian lihat di sini ya, bahwa sekolah kita sangat luas sekali. Ya, ini ruangan-ruangannya. Ya, ini kita kantor di depan ya. Kemudian nanti di sini, di mana posisi program kalian pengembangan perangkat lunak dan game, ini posisinya kita di yang ada tanda gambar merahnya. Ini labnya, ya ini lab yang kita pakai, ya termasuk yang ini, ya ruangannya. Jadi kita mempunyai 4 lab. Yang pertama adalah lab multimedia, kemudian yang kedua adalah lab ICT, ini yang kedua, yang ketiga adalah lab LG, dan yang keempat adalah lab ZIREK. Nah, untuk pembelajaran umum nanti akan pada saat tatap muka nanti akan disesuaikan dengan jadwal ruangan yang ada di sini. Selanjutnya ini adalah kalau kita lihat dari satelit ya, di mana posisi daripada SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Ya, untuk jurusan TKJ adalah di sini. Ini ya, ruangan TKJ. Selanjutnya, sarana dan prasarana kita adalah ya kita punya ya yang pertama ini adalah ruang kantor kita, ini adalah gerbang sekolah kita, ini untuk masuk ke SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Ya, kita punya fasilitas yang sudah ditentukan. Dan ini adalah lab TKJ dan LPR atau sekarang disebut dengan lab pengembangan perangkat lunak dan game atau ruangan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan ini adalah ruangan lab LG, ini ruangan ICT, lab ICT yang berjejer dengan lab TKJ atau lab RPL. Kemudian ini adalah kalau kita lihat dari tampak depan ya, nanti kalian kalau udah pembelajaran tatap muka bisa masuk ya, bukan hanya di luar saja. Ya, ini adalah ruang perakitan atau ruangan ZIREK. Ini adalah di depan lapangan dan ini di dalam ruangan lab TKJ atau lab multimedia. Dan ini adalah kita mempunyai info kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah ruang depan dari lab TKJ atau lab RPL. Nah, selanjutnya adalah apa saja peralatan dan bahan yang sering digunakan pada program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Ya, tentunya di sini kita sering menggunakan yang pertama adalah laptop. Ya, ini kita tidak bisa terlepas dari laptop. Ya, kalau di antara kalian yang punya PC juga bisa menggunakan PC. Kemudian ini adalah peralatan bahan praktiknya sama dengan
program keahlian TJKT ya, kita juga menggunakan ini. Ini untuk pelajaran dasar-dasar nanti. Ini adalah network tester, ini adalah crimping tool, ini nanti konektor RJ45, ini adalah hub atau switch, ini adalah kabel UTP, dan ini mikrotik. Nah, suatu saat ini juga akan kita gunakan. Jadi antara program keahlian TJKT dengan program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game itu tidak jauh berbeda, terutama untuk mata pelajaran dasar. Nah, selanjutnya software-software nanti akan kita pakai adalah Windows dengan Office ya. Tentu saja ini nanti di pelajaran dasar kita akan mencoba menginstal sistem operasi, kemudian Photoshop, ada Microsoft Visual C++, kemudian Corel Draw, dan kemudian adalah HTML. Nah, ini adalah kegiatan praktek. Ini nanti kalian pada pelajaran dasar-dasar program kalian akan diajarkan merakit, memperbaiki komputer dan laptop. Kemudian nanti ini adalah menjalankan aplikasi program, kemudian praktek membuat program, kemudian ini pembelajaran SIMDIK, jadi nanti kita juga menggunakan komputer, kemudian nanti akan ada juga praktek coding. Nah, selanjutnya ini ada yang perlu diingat adalah bahwa kalau kita menggunakan bengkel atau ada juga yang menyebutkannya lab, ini harus mengikuti tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita belajar di bengkel itu wajib menggunakan baju praktek atau pakaian kerja. Yang kedua, menggunakan alat kerja harus memperhatikan keselamatan kerja. Yang ketiga, menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut. Kemudian kalau menggunakan peralatan yang ada di bengkel harus mengisi daftar pemakaian peralatan. Nah, kemudian yang berikutnya periksa kesiapan peralatan. Apabila sebelum digunakan ada masalah harus lapor kepada instruktur. Kemudian menggunakan komputer hanya sesuai dengan prosedur penggunaan. Kemudian tidak memindahkan komputer pada posisi semula. Kemudian tidak diperkenakan menggunakan komputer di luar jadwal yang telah ditentukan, kecuali izin kepada instruktur dan teknisi. Kemudian tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan. Kemudian tidak dibenarkan juga melakukan tindakan yang membuat suasana menjadi gaduh. Tidak mencoret-coret ruang praktek. Kemudian kalau telah selesai kegiatan praktek, sebelum meninggalkan ruangan, harus memperhatikan keadaan listrik dan dalam keadaan mati. Kemudian jika terjadi kerusakan alat karena unsur kesengajaan, ini akan diberikan sanksi. Kemudian melaporkan kepada instruktur apabila terjadi kerusakan alat bukan karena kesalahan prosedur. Jadi ini yang perlu diingat ya, apabila kalian menggunakan bengkel atau lab. Nah, ini di mana sih nanti program kalian pengembangan perangkat lunak dan game melaksanakan prakerin? Ya, maaf ini ketinggalan ya. Nah, yang pertama ini ada di perusahaan-perusahaan startup ya yang mengelola program-program aplikasi, bisa di perkantoran, bisa di bank, bisa di rumah produksi, di tempat-tempat pembuatan web. Nah, selanjutnya siswa jurusan RPL atau yang sekarang disebut dengan pengembangan perangkat lunak dan game, yang bingung mau kerja apa setelah lulus, ya Anda itu nanti sebagai programmer, ya kemudian sebagai software engineer, kemudian database engineer, kemudian bisa menjadi web engineer yang membuat web, kemudian software tester, software developer,
game developer, dan sistem analis. Jadi ini 8 ya, salah satu dari profesi lulusan dari program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, selanjutnya ini adalah alumni-alumni yang sudah bekerja. Ya, perlu kalian ketahui kenapa di sini alumni TKJ, karena program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game ini baru ada angkatan ketiga, jadi belum menghasilkan lulusan. Ya, jadi yang ditampilkan di sini adalah profil dari alumni TKJ. Yang pertama ini adalah kakak kalian, ini sekarang bekerja di TNI Angkatan Udara. Kemudian ini bekerja di PT Angkasa Pura. Ya, kakak kalian namanya Nabil Ajasir. Kemudian Budi Nurfitrianto ini adalah alumni 2008, ini menjadi manajer dari PT ITN atau Indonesia Trans Network. Ya, ini beberapa orang di antara alumni yang sudah berhasil. Nah, selanjutnya apa keunggulan jurusan dari jurusan PPLG ini? Yang pertama ini siap kerja. Kenapa dia dikatakan siap kerja? Karena memiliki skill praktek dan bisa menjadi programmer pasca lulus. Yang kedua, memahami komputer, dah jelas karena kalian dari kelas 10 sampai kelas 11 ini pada saat praktek menggunakan komputer, jadi sudah memahami komputer dan software-softwarenya. Selanjutnya, mudah melanjutkan kuliah, artinya jika melanjutkan kuliah, materinya hanya melanjutkan karena dasar-dasarnya sudah dimiliki sewaktu belajar di SMK. Nah, ini ada alumni lagi ya. Tadi 3 orang, ini bekerja di PJKA, dan ini bekerja di PT Esta Dana Ventura. Kalau dikatakan juga ini adalah non-bank ya. Jadi dia bergerak di bidang dana tapi non-bank. Ini ada lagi alumni yang bekerja di SMA Alpha Centauri Bandung, dan ini alumni tahun 2008 bekerja di PT Hibernet Indodata di Bali. Nah, demikian tadi uraian tentang pengenalan kita tentang program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Selamat bergabung di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Semoga kalian dapat mencapai cita-cita sesuai dengan tujuan semula kalian berada di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Demikian saja. Ibu minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Untuk komunikasi selanjutnya kita bisa bertemu di mata pelajaran pada program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.